Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Huda Nasrullah dengan NIM 22122660 dari kelas Proyek Inovasi Digital Bisnis 03. Baik, di sini saya akan melaporkan terkait progres, baik itu laporan maupun proyek yang dikerjakan. Yang pertama untuk laporannya judulnya adalah analisis dan perancangan sistem website pembuatan CV ATS dengan algoritma K-means pada PT Nasmalogi Loka Lestari dengan jalur non-reguler magang IT. Kemudian selanjutnya untuk bab pertama yaitu pendahuluan dari latar belakang. Di sini seperti sebelumnya latar belakang sudah dibuat terkait proyeknya, laporannya, perkembangan dan sebagainya. Kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, juga untuk profil terkait profil mitra magangnya dengan data-data yang cukup lengkap di sini. Kemudian untuk bab 2 yaitu landasan teori dan analisis. Nah, kebetulan sampai sini bab 2 untuk terkait landasan teori di sini diisi dengan fitur-fitur yang ada di dalam project website tersebut. Yang pertama ada Applicant Tracing System atau ATS, karena di situ websitenya adalah pembuatan CV yang berstandar ATS. Kemudian ada website, penjelasan website, machine learning di dalamnya, kemudian algoritma yang dipakai di dalam machine learningnya, kemudian proses-prosesnya, dan juga fitur-fitur yang lainnya yang ada di dalam project. Kemudian penggunaan tools-toolsnya juga di sini sudah disebutkan. Nah, cukup sampai di situ untuk laporannya. Selanjutnya adalah analisis dan ke bawah. Kemudian untuk selanjutnya adalah projectnya. Nah, untuk projectnya ini untuk tampilan homepage atau landing page awal dari website yang sudah dikerjakan. Ini untuk websitenya. Pertama di sini ada landing page-nya. Di sini ada menampilkan kata-kata sapaan ya untuk mengajak untuk membuat websitenya. Di sini ada untuk headernya, kemudian ada untuk navbar, dan ini isi halamannya. Kemudian di sini untuk rating. Nah, ini rating rencananya akan digunakan dinamis, tapi di sini masih belum datanya belum dibuat secara dinamis karena masih belum sukses untuk dijalankan secara dinamis. Ini untuk FAQ-nya ya, ini sudah bisa karena datanya masih kosong, jadi belum ada FAQ. Kemudian di bawah ini adalah footer. Sekarang kita coba untuk mendaftarkan akun. Di sini kebetulan bisa juga untuk integrasi Google dengan akun Google. Saya contohkan di sini menggunakan akun Google milik saya sendiri. Oh, terjadi kesalahan karena belum ada Google-nya. Kita daftar dulu. Nah, setelah daftar, dia akan langsung login secara otomatis dengan akun yang berada dari Google. Nah, ini untuk akunnya, ini data-datanya diambil juga ya dari Google. Data-datanya, emailnya, kemudian passwordnya karena mengikuti Google. Kemudian di sini bisa edit nomor handphone dan juga alamat. Ini terkait data profil user. Kemudian di sini ada CV ATS. Ini untuk apabila end user ini melakukan pembuatan CV, nanti datanya akan disimpan di sini.
Ini berdasarkan akunnya ya, begitu. Ini untuk end user atau pengguna di luar admin. Kemudian sekarang kita akan masuk dengan akun admin. Sebentar, akun adminnya admin nasma.com. Diulang, password salah ya. Diulang dulu, tadi masih salah ya. Nah, ini adalah untuk tampilan dashboard. Nah, kebetulan untuk tampilan dashboardnya belum ada apa-apa, jadi di sini hanya menampilkan jumlah user. Ini user yang terdaftar, jadi baru itu. Kemudian di sini bisa edit, ya, edit terkait emailnya. Kemudian untuk fitur admin ya, bisa diedit emailnya yang digunakan itu bagaimana. Nah, ini untuk mengatur FAQ juga sudah bisa. Jadi seumpama ditambah ya akan muncul nanti di sini. Ini sudah dibuat. Nanti kita ke halaman utama, maka FAQ-nya akan jadi seperti ini. Untuk jawabannya ada di bawahnya seperti ini. Kemudian cukup sampai di situ. Untuk transaction ini belum bisa, ini masih berupa data statis, belum bisa diinputkan secara dinamis. Kemudian untuk selanjutnya fitur template CV. Nah, template CV ini menampilkan beberapa template yang ada di dalam, karena ini sistemnya dinamis mengikuti ini, tapi dinamisnya ya melalui codingan. Jadi diaturnya melalui deployment untuk penambahan layout terkait layout CV-nya. Kemudian selanjutnya di sini untuk halaman CV ATS langsung kepada pembuatan CV. Saya contohkan di sini akan membuat CV-nya. Kita langkah selanjutnya, oh ya, di sini fitur live preview-nya juga akan langsung berjalan ya. Di sini mengikuti ini. Kemudian email, nah, semuanya akan mengikuti live preview. Untuk deskripsinya dia juga akan mengikuti secara live di sini ketika disimpan. Kemudian untuk nama perusahaannya saya misalkan juga secara live ya, juga akan muncul secara live-nya. Data-data di sini ya sudah bisa semua ini. Ini untuk saat ini nih bisa dilihat ya perubahannya di sini. Ketika saya menginputkan sudah menginput ini, tapi ketika ini dicentang maka akan sampai present, yang artinya sampai saat ini gitu ya. Ini juga sudah bisa disimpan, ya datanya. Mungkin hanya tinggal merapikan bagian-bagian yang kurang rapi di sini. Nah, ini juga bisa dihapus seperti ini tuh, bisa dihapus atau dikembalikan ulang. Begitu pula field yang lain, itu juga akan bisa dihapus atau diulang kembali, gitu ya. Nah, di sini saya lengkapi dulu ya, biar nanti tidak kelamaan. Ini jadi masing-masing akan saya isi satu data untuk field-fieldnya, keahlian, pendidikan, dan sebagainya. Jadi ini bisa mengisi lebih dari satu data ya, kecuali data pribadi tadi seperti deskripsi, nama, dan sebagainya, ini hanya bisa satu data. Adapun yang lainnya itu bisa lebih dari satu data terkait data-data untuk CV-nya. Contohnya juga di sini saya akan menginputkan fotonya. Nah, di sini di dalam fotonya juga sudah ada fitur cropping, misalkan di begini. Jadi dia akan menyimpan gambar ini nanti
untuk data di CV-nya, seperti itu. Ketika disimpan, nah dia juga akan langsung menyimpan dengan crop seperti ini. Kemudian ketika kita langkah selanjutnya adalah untuk memilih template-template yang sudah disediakan. Di sini ada beberapa yang sudah disediakan. Kembali di sini ya. Sepertinya ini ada bug, tapi tidak apa-apa. Tadi masih kosong ya, masih kosong. Kita coba ulang lagi isi datanya dengan cepat ya. Ini untuk bugnya nanti akan sebagai catatan untuk perbaikan. Sebelumnya bisa. Ini sementara saya isi satu-satu terlebih dahulu data-datanya. Ini ya. Nah, sampai sini tadi ya. Nah, ini langkah selanjutnya untuk memilih template CV-nya. Contoh saya memilih template CV yang ini, ketika klik berikutnya, nah dia akan langsung muncul data. Nah, di sini juga bisa dilihat ini hanya untuk keperluan developer. Nah, di sini saya akan mengirim data-data ini ke dalam database yang sudah disiapkan. Adapun database-nya itu nanti terdiri dari data CVS user ini yang berisi emailnya. Ibaratnya ini adalah data pribadi dari usernya. Kemudian di sini ada hobinya, sertifikat tadi ya, education, kemudian hobi, kemudian bahasa, project yang dikerjakan, skills atau keahlian, dan juga work experience. Oh ya, untuk user tadi disimpannya di sini ya. Tadi ini akun yang didaftarkan dan sudah masuk ke dalam sini. Oke, langsung saja kita untuk berikutnya. Ini sebenarnya juga ada persyaratan untuk melanjutkan di sini ya, harus keadaan login, karena di sini kita keadaannya login sebagai admin ya, masih bisa dilanjutkan. Tapi ketika tidak login, dia tampilannya tidak akan seperti ini. Nah, ini untuk ininya sampai di sini saja, tapi untuk data-datanya sudah bisa masuk ke sini. Nah, ini contohnya CVS user, datanya sudah masuk. Kemudian tadi gambarnya juga sudah masuk. Status bayarnya 0 ya, karena memakai data true false. Untuk gambarnya nanti akan tersimpan di sini, di tempat tadi ya, gambarnya ini dia. Kemudian kita cek satu-satu. Untuk education sudah ada datanya, kemudian hobi, kemudian bahasa, kemudian proyek, kemudian keahlian atau skill, kemudian work experience atau pengalaman kerja. Jadi data-datanya sudah bisa disimpan. Nah, untuk selanjutnya adalah pembayaran. Terkait pembayaran nanti kami akan menggunakan Mitrans Payment Gateway seperti itu. Nah, ini kita akan mencoba jika keadaannya tidak login akun. Jika keadaannya tidak login akun, maka di sini ketika mengklik berikutnya, maka akan muncul notif seperti ini, login diperlukan karena belum login, maka tidak bisa membuat CV seperti itu. Jadi syaratnya harus login terlebih dahulu. Nah, mungkin itu fitur-fitur yang ada di dalam website project yang dikerjakan. Untuk kekurangannya, untuk saran-sarannya, silahkan Bapak Arif bisa memberikan komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.